Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Noviati, kelas 5 dari Sekolah SDN Makarasi, Magarasi, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru di sekolah saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Apakah Ibu siap bersedia untuk diwawancarai? Ya, Ibu siap untuk diwawancarai. Sebelumnya, siapakah nama lengkap Ibu? Nama Ibu Nurul Lestari, disebut Ibu Nurul. Daerah manakah Ibu berasal? Ibu berasal dari daerah Marga Asih. Berapakah umur Ibu sekarang? Umur Ibu sekarang, Ibu berusia 24 tahun. Apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Hobi Ibu traveling atau traveling saja. Sejak kapan Ibu menjalani profesinya sebagai guru? Ibu menjalani profesi ini sejak tahun 2022 akhir. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Sebelumnya Ibu tidak bercita-cita sebagai guru. Apa alasannya yang mendasari Ibu sehingga saat ini menjadi guru? Awalnya Ibu tidak bercita-cita sebagai guru, namun karena Ibu sudah terlanjur karena kuliah di keguruan dan kemudian Ibu terjun ke dunia pendidikan dan mengetahui pendidikan, akhirnya Ibu cinta dan suka dengan profesi ini sebagai guru. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Ya, Ibu selain menjadi seorang guru, Ibu juga profesi Ibu ada yaitu dagang, berjualan. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Campur aduk ya, perasaan Ibu ada bahagia, ada senang. Terus awalnya mungkin perasaan Ibu gugup juga ya sebagai guru, takut salah mengajar atau bagaimana, tapi seiring waktu Ibu jalani sebagai seorang guru, Ibu merasakan senang, bahagia, dan ya menyukai profesi ini. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid ini? Kebetulan Ibu di sini yaitu ditugaskan menjadi guru wali kelas ya. Jadi Ibu di sini ngajar semua mata pelajaran, yaitu seperti matematika, Indonesia, PKN dan lain sebagainya. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Ya, tentu saja. Jadi sebelum kita mengajar, kita itu harus ada persiapannya, yaitu kita harus membuat rencana pembelajarannya, modul pembelajarannya. Dan Ibu juga sebelum mengajar anak-anak juga, Ibu harus belajar terlebih dahulu agar apa materi yang Ibu disampaikan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Berbeda-beda ya untuk kemampuan anak-anak. Mungkin setiap anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang daya tangkapnya yang cepat dan ada yang enggak. Dan alhamdulillah selama Ibu mengajar di sini, apa yang Ibu jelaskan kepada anak-anak, anak memahami apa yang Ibu jelaskan di dalam materi ini. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi? Ya, tentu saja. Selama Ibu mengajar, dalam mengajar untuk mengajar anak-anak, mungkin tentu aja banyak kesulitannya. Contohnya, ketika Ibu mengajarkan anak-anak, menjelaskan anak-anak, tiba-tiba ada murid yang tidak mendengarkan Ibu. Nah, itu yang membuat Ibu kesulitan. Jadi, apa yang Ibu sampaikan kan jadi anak-anak tidak memahami. Terus ada juga anak-anak kan yang berbeda-beda ya, ada yang cepat daya tangkapnya, ada yang enggak. Jadi Ibu harus menyesuaikan apa yang Ibu sampaikan gitu, harus memahami. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Ya, tadi untuk agar kesulitan tersebut yaitu dengan cara bersabar ya. Ketika ada yang belum mengerti, Ibu jelaskan kembali. Terus ketika menjelaskan anak-anak yang belum pahami, dijelaskan kembali. Terus ketika Ibu ngejelasin, ada yang ngobrol, Ibu menegur agar anak-anak itu paham dalam
materi ibu yang ibu sampaikan. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik selama ibu mengajar di sekolah? Ya, tentu saja ada perubahannya dari awal tidak tahu menjadi tahu, dari apa tidak mengenal huruf menjadi tahu. Menurut ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Nah, untuk mengatur waktunya, kita harus membuat prosedur atau ya jadwal ya. Jadi biar teratur waktunya. Apakah ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Tidak, cukup di sini saja. Apa pengalaman suka dan duka ibu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Untuk sukanya, ibu senang ketika ibu menjelaskan, anak-anak langsung paham. Terus sukanya ketika anak-anak ibu berprestasi, itu adalah suka dari ibu. Terus membuat anak yang menjadi tidak tahu menjadi tahu. Dukanya mungkin ketika ibu membuat PR, anak-anak banyak yang belum mengerjakan. Ketika ibu menjelaskan berkali-kali, dukanya tuh anak-anak belum paham, dan mungkin itu suka dan duka dari ibu. Apakah ada saran dari ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Ya, ada. Untuk anak-anak, profesi guru adalah profesi yang mulia. Guru adalah profesi yang sangat mulia, dan selalu apa yang kita ajarkan selalu dikenang. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi.